Jumpa lagi dengan Mami Maya di Talitakum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Right, as usual, before we start, let's check if you are ready. Do you have your Bible with you? Good, check. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencil with you? Good. No food and no drinks? Great. Check. How about, have you put your toys away? Good. That means you are ready. Oke anak-anak, pelajaran kali ini adalah dari Imamat 24 dan Imamat 25. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu kami belajar firman-Mu. Berikan kepada kami telinga yang mendengar, hati yang paham, sehingga kami mengenal Engkau. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ambil Alkitab kalian. Kita akan baca bersama-sama Imamat 24 dan 25 bersama teman-teman kalian. Shalom teman-teman, Talitakum. Imamat 24. Minyak untuk lampu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diatur lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Roti sajian. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuk kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Penghujat nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel sedang ayahnya seorang Mesir. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bawalah orang yang mengutuk itu keluar dari perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya di atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati.
Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak harus membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar dari perkemahan dan dilontarilah ia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Imamat 25 ayat 1-55. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkannya hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dan dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu janganlah kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi janganlah kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada samamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain.
Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijual kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tenteram. Apabila kamu bertanya, apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkannya berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama. Penebusan tanah yang jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing yang pendatang bagiku di seluruh tanah milikku. Haruslah kamu beri hak penebus tanah apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumlah yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikan kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepada, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Penebusan rumah. Apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak penebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualnya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun, tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun, itu rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidak bebas, tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya haruslah ada hak menebus dalam tahun Yobel. Rumah itu harus bebas mengenai rumah-rumah. Di kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumah di kota
kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel, dan padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Perlakuan terhadap orang miskin. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang supaya ia hidup di antaramu. Janganlah engkau mengambil bunga, uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya aku menjadi Allahmu. Apabila saudara jatuh miskin di antaramu sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia sebagai orang upahan dan sebagai pendatang. Ia harus tinggal di antaramu sampai kepada tahun Yobel. Ia harus bekerja kepadamu. Kemudian ia harus diizinkan keluar daripadamu, ia bersama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya, dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya, karena mereka itu hamba-hambaku yang ku bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Janganlah mereka itu dijual secara orang menjual budak. Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu. Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kau miliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu. Hanya dari antara mereka lah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu orang Israel janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama lain. Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing, atau pendatang yang di antaramu itu, atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia, atau saudara ayahnya, atau anak laki-laki saudara ayahnya, atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya, atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya bersama-sama dengan si pembelinya. Ia harus membuat perhitungan mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya harus ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu. Masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan. Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka harganya pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya.
menurut jumlah tahun itu. Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu. Menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya. Demikian ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu. Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya, karena padakulah orang Israel menjadi hamba. Mereka itu adalah hamba-hambaku yang kubawa keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Talitakum. Nah, anak-anak, kita kan sudah belajar bahwa Tuhan yang kudus mau berada di antara umatnya. Karena itu, Tuhan menetapkan peraturan dan cara supaya umatnya dapat hidup dalam kekudusan dan menikmati hubungan dengan Tuhan. Nah, kita juga sudah belajar bahwa banyak sekali aturan dan perintah yang dari Tuhan. Tujuannya bukan untuk menghukum atau mengikat, tetapi setiap peraturan yang Tuhan buat adalah untuk kebaikan umatnya, yaitu supaya umatnya tidak binasa. Jadi, peraturan Tuhan harus ditaati dan dijalani supaya umatnya dapat mengalami berkat Tuhan. Di Imamat 24, Tuhan mengulang kembali bahwa semua yang berkaitan dengan Tuhan haruslah yang tidak sembarangan. Minyak untuk lampu haruslah minyak yang terbaik. Tepung untuk roti sajian juga yang terbaik. Sebab Tuhan adalah yang terbaik. Kita sekarang harus mengerti ya, bahwa Tuhan itu sempurna. Jadi segala sesuatu bagi Tuhan haruslah yang terbaik dan yang sempurna. Contohnya, kalau anak-anak akan kedatangan tamu istimewa di rumah, misalnya presiden, pasti dong rumah anak-anak dibersihkan sebersih-bersihnya. Lalu semua ditata dengan rapi, gak ada mainan berceceran atau berantakan. Mama papa pasti repot mempersiapkan segala sesuatunya. Mungkin papa mengecat ulang tembok yang sudah kusam di rumah. Lalu mama pasti masak makanan yang terbaik. Dan kalian mungkin akan beli baju yang baru dan yang bagus kan? Kalau kita tidak menyiapkan yang terbaik untuk presiden, maka kita namanya menghina presiden dong. Apalagi untuk Tuhan. Tuhan itu adalah yang terbaik dan Dia sudah berikan yang terbaik lebih dahulu bagi kita, yaitu dirinya sendiri dalam Yesus Kristus. Nah, di Imamat 24 ini dicatat juga apa yang akan terjadi kalau orang kemudian menghina dan mencela Tuhan. Akibatnya adalah kematian. Bukan karena Tuhan jahat dan kejam, tapi karena yang jahat itu tidak bisa bersatu dengan yang kudus. Anak-anak, Tuhan yang kudus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu kita juga mau memberikan yang terbaik untuk Dia. Karena tujuannya supaya kita diberkati dengan kehidupan yang dalam segala kelimpahan. Jadi ibadah kita harus yang terbaik. Tidak sembarangan, tidak main-main kalau ibadah. Apalagi sambil nonton di HP. Masa ibadah sambil nonton di HP sih? Kalau waktunya kita berdoa yang serius, tidak sambil usil dengan teman.
Kalau waktunya belajar Alkitab, tidak sambil makan-makan atau main-main. Perhatikan ya, kita mau berubah dan mulai serius untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, Imamat 25 mengajarkan kita, Tuhan memberikan peraturan tentang Sabat. Sabat artinya berhenti dari pekerjaan dan beristirahat. Tujuannya apa? Untuk menikmati karya Tuhan. Ada 7 hari dalam seminggu dan selama 6 hari umatnya bekerja. Tapi hari yang ke-7 mereka harus berhenti dari pekerjaan mereka supaya bisa beristirahat dan menikmati ciptaan Tuhan dan berkat Tuhan untuk mereka. Hari itu disebut sebagai hari Sabat. Pada hari Sabat semua umatnya beribadah dan mengadakan perjamuan bersama keluarga. Lalu setiap tahun yang ke-7 semua umatnya harus berhenti bekerja dan berhenti menanam selama 1 tahun penuh. Pada waktu itu pekerjaan utama umat Tuhan adalah petani, menanam ladang dan peternak. Jadi pada tahun yang ke-7, tahun itu disebut sebagai tahun Sabat. Semua orang tidak menanam, tidak beternak selama 1 tahun penuh, tetapi menikmati tuaian dan beribadah pada Tuhan. Nah, sekarang setiap 7 tahun yang ke-7, jadi setelah 7 tahun, 7 tahun lagi, 7 tahun lagi, 7 tahun lagi, terus sampai yang ke-7. Jadi setelah 7 kali 7 tahun sama dengan 49 tahun, mereka memasuki suatu tahun yang disebut tahun Yobel, yaitu tahun yang ke-50. Tahun Yobel artinya adalah tahun pembebasan. Tahun ini lebih istimewa karena pada tahun ini semua tawanan dilepaskan, semua hutang dihapuskan, semua budak dijadikan merdeka, dan setiap orang yang sudah membeli tanah atau ladang dari orang lain harus mengembalikannya pada pemilik sebelumnya. Wow, wow, wow. Wah, apa nih artinya buat kita? Yesus adalah Sabat dan Yoel untuk kita yang percaya padanya. Lukas 4 ayat 18 dan 19, Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Dalam Yesus, tahun Yobel bukanlah setiap tahun yang ke-50, tetapi selamanya. Selama Yesus hidup, kita yang percaya dan tinggal di dalam Dia mengalami Yobel setiap hari. Yesus berkata lagi di Yohanes 10 ayat 10b, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Jadi anak-anak, dalam Yesus bukan saja ada pembebasan dan kehidupan, tetapi kelimpahan. Ingat ya, dalam Yesus. Apa artinya dalam Yesus? Artinya kita hidup sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan, seturut instruksinya seperti yang Tuhan berikan sejak dahulu. Jadi supaya kita dapat hidup diberkati dan bebas, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengetahui perintahnya. Caranya membaca Alkitab dan mempelajarinya. Ya seperti yang kalian sedang lakukan sekarang di Talitakum Junior. Yang kedua, taat pada perintah-perintahnya. Melalui apa? Dengan taat pada papa dan mama kalian.
taat pada guru di sekolah, dan taat pada pemimpin di gereja. Yang ketiga, belajar mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Dengan mulai mengasihi sesama, tidak saling benci, saling berbagi, saling menolong, dan saling menjaga. Nah anak-anak, mau kan mengalami kebebasan dalam Yesus? Ingat ya, bebas itu artinya bukan bebas melakukan apa saja yang kalian mau lakukan. Tapi bebas dalam Yesus adalah bebas melakukan segala perintahnya tanpa beban, tanpa terpaksa, tapi dengan sukacita. Yuk kita berdoa. Ikuti doa Mami Maya ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Yobel yang Kau bawa, untuk pembebasan yang Engkau berikan. Ajar kami untuk selalu mengenali Engkau melalui Alkitab kami. Ajar kami untuk selalu taat pada instruksi-Mu, dan ajar kami untuk selalu melakukan apa yang Kau perintahkan dalam hidup kami. Kami mau taat papa mama, kami mau taat guru di sekolah, terlebih lagi kami mau taat kepada firman. Berkati kami dengan pengenalan akan Engkau yang lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kalau anak-anak ada pertanyaan, anak-anak bisa chat ke nomor WA yang ada di layar anak-anak. Please subscribe to this channel and share. Bagikan kepada teman-teman dan keluarga yang lain supaya teman-teman kita dan keluarga kita dapat mengenal Yesus Kristus dan belajar Alkitab bersama-sama. Alright, keep reading your Bible, keep praying, and don't forget, Jesus loves you very much. I'll see you on our next lesson. Talitakum! Yes! Yes! Yes!